Sugeng dijuluki tak terkalahkan dari Gunung Hua. Dia kuat secara alami. Dia memakai pedang panjang, seperti dewa perang dari mitos. Meskipun kekuatannya memberinya keuntungan, dia juga punya kelemahan. Yang sangat kuat biasanya tidak sabar. Mereka mau menang cepat. Kalau kau bertarung dengan hati-hati, tidak memberi celah, dan memperpanjang pertarungan supaya dia kehilangan fokus, kau akan punya kesempatan menang. Orang bodoh ini bodoh dalam segala hal, tapi kalau soal seni bela diri, dia sangat pintar. Yanto dari selatan menang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lihat, sudah kubilang. Bagus sekali. Dia, kemenangan ini juga aku berutang padamu. Wah, lihat. Yanto, Kau harus menang juara bela diri. Itu penting untuk keamanan negara. Aku mohon padamu. Pertarungan berikutnya, Yanto dari selatan melawan Kusuma dari ibu kota.
Tuan Kusuma, kita bertemu lagi. Hari ini kita putuskan siapa yang terbaik. Kalau kujatuhkan dari panggung ini, mungkin kau tidak punya muka untuk menemuiku lagi. Kalau begitu, aku harus menghargai kesempatan belajar darimu. Silakan. Silakan. Baik. Apa yang terjadi padamu? Aku terkena anak panah beracun. Seseorang mau membunuhmu. Di mana kau terluka? Biar kulihat. Berhenti. Sebenarnya, aku seorang wanita. Bawa aku dari sini. Cepat. Ayo pergi. Yanto dari selatan menang. Chang ini, awalnya dia tidak menonjol. Tapi di babak ini dia mengalahkan Wahyu. Dia lolos ke babak final. Tampaknya dia akan jadi lawan berat bagi Yanto.
Apa kau tidak berpikir teknik pedangnya aneh? Setiap pukulan tidak terduga. Sulit dipertahankan. Diam sebentar. Lihat si bodoh akan bertarung dengan Zulkarnain. Setelah 3 babak, hanya sedikit kandidat tersisa. Jika Yanto mengalahkan Zulkarnain, dia akan lolos ke final. Tapi hanya ada 2 tempat untuk final. Chang itu sudah punya 1. Bodoh, kau harus menang yang ini. Terima kasih telah mengampuniku. Aku kalah. Terima kasih atas pelajarannya. Diam semuanya! Aku umumkan secara resmi. Chang dan Yanto telah lolos ke babak final. Mereka akan berhadapan dalam 3 ujian. Memanah, tangan kosong, dan pertarungan bersenjata. Pemenangnya akan menjadi juara bela diri tahun ini. Sekarang pasti ada pertunjukan yang bagus. Seni bela diri selatan sangat terkenal. Tuan-tuan, uang yang kalian punya adalah hasil kerja keras kalian. Pada siapa kalian akan bertaruh? Pikirkan baik-baik. Memilih Yanto itu aman. Dia benar. Bertaruh sekarang, Yanto ini sangat terkenal di seluruh dunia. Hari ini dimulai pertarungan resmi antara Yanto dan Chang. Biarkan pertarungan dimulai. Serahkan busur dan anak panah. Mundur.
Babak pertama, memanah. Yanto menang. Tuan Chang, hari ini kau kalah. Itu kelalaianku. Maafkan aku, Tuan Sida-Sida. Tuan Sida-Sida jangan khawatir. Besok Chang pasti akan merebut kemenangan kembali. Gaya pria ini sepertinya bukan dari sekte negara kita. Benar, sangat aneh. Bodoh. Chang menang. Apakah kau baik-baik saja? Ya. Aneh, pandanganku buram sebentar. Kau ditendang, pasti pandanganmu buram. Kakak Yanto, apa kau baik-baik saja? Iya. Gaya Chang ini sungguh aneh. Suatu hari saat kulihat dia bertarung, pedangnya sangat cepat. Yang menakutkan dari pedang Chang adalah arah pukulannya yang tak terduga. Dia menyerang dari bawah, padahal seharusnya dari atas. Kalau seharusnya keluar dari bahu, dia mengeluarkannya dari ketiak. Bertarung dengannya sangat sulit dipertahankan. Tuan Hendra, aku minta kau membawa kakak Made. Di mana dia? Makanya aku datang. Dia minta aku membawa kalian ke suatu tempat. Ayo cari dia. Baik, ayo. Ayo. Kakak Made, kenapa kau membawa kami ke sini? Aku menyelidiki latar belakang Chang. Akhir-akhir ini dia menginap di penginapan ini. Lalu kenapa? Apa kau mau bunuh dia? Aku tidak pernah peduli tentang etika bela diri. Tapi membunuh lawan dari belakang menjelang final. Itu terlalu keji, kan? Perwira Made mengambil risiko malam ini untuk memaksa Chang menunjukkan tekniknya. Agar Yanto bisa mengamati gerakannya dengan baik dari samping. Hanya dengan begitu mengetahui musuh, dia bisa menang. Kakak Made,
Itu terlalu berisiko, kan? Teknik Chang sangat kejam. Kalau tidak hati-hati, kau bisa mati. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Kalian pilih tempat yang tinggi, supaya bisa melihat dengan baik. Kakak Made, Kakak Yanto, dia bersikeras pergi. Jangan hentikan dia. Tuan, selamat makan. Maaf, Chang di kamar mana? Terima kasih. Bodoh, pedangnya seperti kilat. Apa kau melihatnya dengan baik? tidak. Chang, kau telah mengalahkan banyak guru. Hari ini aku datang untuk belajar darimu. Ayo. Lukanya sangat dalam. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Jangan khawatir. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah pangeran turun tangan tepat waktu. Kalau tidak, kau akan dalam bahaya. Aku tidak berguna. Kau ingin menciptakan kesempatan agar aku bisa melihat teknik Chang. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan baik. Kudengar kalian memiliki teknik pedang yang hebat, diciptakan oleh pendirinya. Jika kau bisa memahaminya, pedang lahiriah menjadi batiniah. Pikiranmu dan pedang menjadi satu. Memang benar pendiri menciptakan teknik itu. Tapi aturan biara adalah semua teknik disimpan oleh kepala biara. Jika mereka pikir pelatihanmu belum cukup, mereka tidak akan mengajarkannya padamu. Jadi Guru Syamsul tidak mengajarkan teknik itu padamu? Meskipun guru bilang aku punya bakat, aku masih sangat muda. Jika dia mengajarkannya sekarang, bisa jadi bumerang. Tapi situasinya kritis. Jika kita jelaskan pada Guru Syamsul betapa pentingnya masalah ini, pasti dia akan mengajarkan semua yang dia tahu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke vihara mencarinya? Rahasia teknik pendiri. Aku belum bisa mengajarkannya pada Yanto. Guru, kenapa? Kalau diajarkan, besok dia pasti menang. Jika dia jadi juara, dia bisa mendapatkan stempel Jenderal Jeffrey. Cukup. Aku mengerti pentingnya misi kalian. Tapi Buddhisme berbicara tentang takdir. Meskipun Yanto memiliki hati yang murni, dia kurang pengalaman. Teknik harus dipahami sendiri, bukan diterima dari orang lain. Kalau tidak, itu akan membawa masalah. Guru, aku tidak mengerti semua yang kau katakan. Yanto, Guru, ingat ini. Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut. ya guru, akan kuingat. Baik, sudah larut. Pergilah sekarang. Aku masih harus melakukan doa malam. Ya.
Kami pamit. Ayo pergi. Hari ketiga, pertarungan bersenjata. Kami tidak bertanggung jawab atas cedera. Hari ini Yanto tampak sangat percaya diri. Mungkinkah dia sudah memahami inti teknik? Sejak kami kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi di matanya aku bisa melihat keyakinan mutlak pada kemenangan. Pangeran, Nona dia tidak mau datang. Kalau tidak mau, ya jangan datang. Bertemu ayah kandungnya untuk pertama kali, hatinya pasti kacau. Lebih baik dia tidak datang. Biarkan pertarungan dimulai. Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut. Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut.
Terima kasih. Tiga ujian telah selesai. Juara bela diri yang baru adalah Yanto dari selatan. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuan, ada 3 kuda datang dari selatan. Guru, saudara, Nyonya Dia. Kenapa kalian di sini? Kami tahu Samsul mengirim pemburu bayaran mengejar kalian. Akhirnya kami berhasil menyusul kalian. Pembunuh? Hati-hati semuanya. Kita banyak. Kami tidak takut pada mereka. Jangan bilang begitu, kita harus hati-hati. Lagi pula, jalan ini penuh bahaya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan banyaknya risiko. Menurut pendapatku, sebaiknya kalian gabungkan kekuatan dan bepergian bersama. Dengan begitu kalian saling melindungi. Benar. Lebih baik kita bepergian bersama. Setelah melewati gunung ini, kita masuk ibu kota. Berhenti. Mereka lewat tadi, kejar mereka. Pasti anak buah Samsul. Target pasti sudah dekat. Kenapa kita tidak bertindak bersama mereka? Jika kita kerjasama, kita bisa habisi target dalam satu serangan. Ayo. Hati-hati. Turun. Kakak! Lindungi sang duke. Ayo pergi. Apakah mereka anak buah Samsul? Ya, kami mengikuti Duke Hidayat sampai ke sini. Jangan biarkan mereka kabur, kejar mereka. Apa yang terjadi? Mereka kena anak panah beracun. Yanto, apa kau bawa tas obat yang kuberikan? Ya. Kakak, tahan sebentar lagi.
Racun ini sangat kuat. Jika mereka tidak mengeluarkan racunnya segera, mereka tidak akan bertahan lama. Karena kesalahanku, Vihara dalam masalah. Aku sangat menyesal. Kali ini kami turun ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Kami sudah mengesampingkan hidup dan mati. Juk, jangan menyalahkan diri sendiri. Guru, orang-orang berbaju hitam akan segera tiba. Kami bertiga terluka. Kita tidak bisa melakukan formasi harimau ganas. Dan kita tidak bisa kabur. Apa yang harus kita lakukan? Guru, jika kami bertiga mempertaruhkan nyawa, mungkin kita bisa bertahan sedikit lagi. Tidak! Mereka keracunan parah. Jika terus bertarung, mereka tidak akan selamat. Guru, kalau bukan aku, siapa lagi? Guru batalkan sumpah untuk tidak membunuh. Kalian sudah cukup banyak berbuat jahat. Meskipun begitu, karena kita mengikuti jalan, kita tidak boleh melukai mereka. Tapi mereka tidak membiarkan kita tenang. Mereka ingin membunuh kita semua. Para pendekar dipaksa membunuh. Kami akan menegakkan keadilan atas nama langit. Semuanya. Formasi harimau ganas. Harimau lapar menyerang. Guru Taufik, apakah kau baik-baik saja? Ada 3 yang terluka. Mereka tidak tahan lagi. Serang. Ayah. Joko, kau datang tepat waktu. Mereka mau habisi kita. Ayah, kalau begitu mari kita bertarung bersama untuk keluar. Sombong sekali. Kita sudah menghancurkan formasi harimau ganas itu. Coba lihat apa lagi yang kalian punya. Kamilah pendekar paling berani. Kami bunuh siapa saja yang menghalangi. Hari ini pasti kami akan hancurkan kalian. Kita sedikit melawan banyak. Hanya formasi harimau ganas yang bisa mengalahkan mereka. Guru, biarkan adik Perwira Made dan Pangeran Joko menggantikan ketiga murid. Dan bentuk ulang formasinya. Itulah yang aku pikirkan. Saat kulihat mereka bertiga bertarung, mereka sangat pemberani. Hanya saja mereka tidak bisa melawan sebanyak itu. Jika mereka membentuk formasi, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Guru, aku belum pernah mencobanya. Mungkin bisa salah. Yanto, kau sangat menguasai seni tongkat kita. Kau bisa menggantikan kakak Mulyono. Benar. Aku menggunakan pedang. Pangeran Joko menggunakan pedang dengan hebat. Kami berdua siap. Baik. Meskipun kita tidak sekuat 6 harimau, itu akan lebih dari cukup melawan mereka. Guru Syamsul, tolong pimpin kami. Kami akan pergi bertarung. Apakah kalian sudah selesai mengoceh? Apa kalian takut? Kita sudah beberapa ronde tanpa ada keputusan. Para samurai tidak pernah bersembunyi seperti kura-kura. Ayo!
Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Lulus atau tidaknya ini tergantung takdir. Formasi ini memiliki kelebihan seni bela diri kita. Ada 6 pendekar, masing-masing di posisinya. Jika satu mundur, yang lain maju. Berubah sesuai situasi. Semua bersama seperti harimau ganas. Terpisah, mereka saling mendukung, menutupi kelemahan. Jika mereka lebih banyak, kita serang mereka satu persatu. Jika kita lebih banyak, kita kepung dan habisi mereka. Semua kejahatan yang kalian perbuat dalam hidup ini akan lenyap bersama kematian kalian. Beristirahatlah dengan tenang. Guru, Racunnya sudah keluar. Kalian selamat. Nona, kami membawa Yanto itu. Keterlaluan kalian. Dia sudah setengah mati. Kami tidak sekeras itu. Dia cuma tertidur karena bubuk. Sekarang kau tenang ya. Ikat dia. Cambuk dia dengan cambuk basah. Ya. Namamu Yanto? ya, Kau tahu siapa aku? di ibu kota ada ribuan orang. Bagaimana aku tahu siapa kau? Kau sudah tawananku dan masih berani sombong? Kalian pukul dia keras-keras. Jangan tinggalkan satu kulit pun padanya yang sehat. Ya. Silakan. Ya. Berani kau memukul anak buahku? Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Apa kau sudah bosan hidup atau apa? Laki-laki tidak bertarung dengan wanita.
Aku tidak punya waktu untuk dibuang denganmu. Berhenti mengejarku. Aku tidak mau bertarung denganmu. Jika kau terus mendesakku, aku akan membuka baju. Sudah kubilang jangan mendekat. Sungguh aku buka baju ya. Kalau kau tidak malu, lihat saja. Kembalikan. Itu diberikan Duke Hidayat kepadaku. Jadi kau dari pihak Duke ya? Apa maksudmu? Semua orang tahu ayahku dan dia selalu bermusuhan. Jadi dengan Duke di pihakmu, kau berani melawan keluarga Lukman. Apa yang kau bicarakan? Siapa ayahmu? Berapa banyak Lukman yang kau pikir ada? Jadi ayahmu adalah sida-sida kepala Lukman? Tunggu. Bukankah dia sida-sida? Bagaimana bisa punya anak? Itu pasti mukjizat ya? Yanto, kau mati. Aku bersumpah akan membunuhmu. Cukup! Lepaskan aku! Tidak perlu segitunya ya? Setiap pukulan bertujuan membunuh. Siapa sih yang kau sakiti? Aku Yanto, seorang murid awam. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Kasih sayang itu salah. Wanita biadab ini ingin membunuhmu setiap pukulan. Kenapa kau maafkan nyawanya? Menyingkirlah. Biarkan aku habisi wanita biadab ini. Baru kita bicara. Baiklah. Satu lagi. Kalau aku takut pada kalian, aku ganti nama. Yulia, berhenti menyombongkan ayahmu yang sida-sida. Masih belum tahu nama keluarga aslimu. Semua orang tahu ceritamu. Lukman itu cuma guru desa. Begitu miskin sampai dia mengebiri dirinya untuk masuk istana. Dan begitulah dia menjadi sida-sida. Tapi dia beruntung. Dan menjadi sida-sida kepala. Merasa kesepian. Dia mengadopsi kau dan kakakmu. Kau pikir kau keturunan bangsawan? Kau dan kakakmu selalu menyiksa rakyat jelata. Sudah berapa banyak orang kalian injak-injak? Jadi kalian diadopsi oleh Lukman. Jadi kalian berasal dari keluarga sederhana. Sekarang kalian punya kekayaan dan kekuasaan. Tapi tidak tahu menghargainya. Dan malah berbuat jahat. Diam kau. Aku tidak butuh pelajaranmu. Kalau mau bertarung, lakukan sekarang. Hentikan ceramah moral itu, aku tak mau dengar. Kau ingin mati? Aku akan wujudkan sekarang. Ini tempat suci, jangan bawa kekerasan ke sini. Di sini kami memuja Dewi Welasasi Agung. Jika aku bunuh wanita jahat ini, aku akan membuat si sida-sida Lukman yang sangat menyayanginya menderita. Itu membalas semua orang yang dia tertindas. Itulah Welasasi sejati. Kalau kau tidak tahan melihat darah, minggirlah dan jangan menghalangi. Kenapa kau terus membantunya? Aku tahu. Ayahmu adalah dokter istana. Dia di bawah komando Lukman. Kau takut kalau aku bunuh putrinya. Kau dan ayahmu akan terkena imbasnya. Kalau kau berpikir begitu. Kalau begitu, mari kita putus persaudaraan. Aku cuma ingin kau tidak bikin masalah di sini. Dan jangan bunuh orang tak bersalah. Aku tahu Lukman pantas mati. Tapi aku belum dengar putrinya membunuh siapapun. Memberinya pelajaran sudah cukup. Kenapa harus bunuh dia? Yanto, berhenti sok baik. Jangan sok suci denganku.
Kalau kau mau bunuh aku, lakukan. Lihat, dia tidak berterima kasih padamu. Diam kau! Aku sudah kenal banyak anak pejabat sepertimu. Mereka pikir mereka dewa dan memperlakukan orang lain seperti sampah. Kalau aku ayahmu, akan kuberi kau pelajaran. Supaya kau belajar hormat. Dia. Tolong. Di dunia ini berhati lembut hanya mendatangkan masalah. Yanto, bangun. Akhirnya kau bangun. Cepat pikirkan sesuatu. Orang gila itu di luar sedang mengasah parang. Bicara. Di mana kita? Sepertinya rumahnya. Dia mau bunuh aku di vihara. Tapi kemudian dia pikir lebih baik mendengarkanmu agar tidak menodai tempat suci. Dan membawa kita ke sini. Pikirkan bagaimana kita kabur. Setelah selesai mengasah pisau, dia akan bunuh aku sekali tebas. Bukankah kau bilang tidak takut mati? Mungkin aku akan mati di sini sia-sia? Jangan menangis. Aku tak tahan melihat wanita menangis. Jadi kau akan biarkan dia bunuh aku? Dia bilang akan mengeluarkan hati dan limfaku untuk dipersembahkan kepada sanak saudara yang sudah mati. Ini pasti ulah ayahmu. Sekarang sang pembalas mencarimu. Kau seharusnya sudah tahu. Kamu menuai apa yang kau tabur. Sudah, berhenti berfilsafat. Lepaskan talinya. Dia pintar mengikat ya. Dia pakai tali kulit setebal ini. Tidak bisa lepas? Aku tidak mau mati. Aku masih muda, bahkan belum menikah. Di rumahku ada kucing kecil, anjing kecil, kelinci kecil menunggu aku memberi makan. Aku tidak mau mati. Sampai jumpa. Mau kemana? Apa kau benar-benar akan biarkan aku mati? Bantu aku berdiri. Apa yang kau lakukan? Ayo. Jangan lari. Kau lagi? Apa kau tidak senang melihatku? Kalau kau mau mengejek, pergilah. Aku mau tidur lebih awal. Kalau dengan candaanmu, kau rusak suasanaku. Besok di ujian aku tidak akan tampil baik. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Aku pakai semua kontakku dengan sekte-sekte di ibu kota untuk mendapatkan informasi orang dalam. Kau mau dengar atau tidak? Coba, katakan. Ku dengar putra dan putri Lukman itu, Kusuma dan Yulia, sejak kecil suka berkelahi. Saat dia mengadopsi mereka, Lukman membayar mahal kepada guru-guru terkenal untuk mengajari mereka. Mereka tidak terlalu berbakat. Mereka cuma belajar dasar-dasarnya. Tapi besok hati-hati. Mereka bisa melenyapkanmu dengan cepat. Dalam ujian di depan semua orang, bagaimana mereka bisa curang? Mereka memanggilmu bodoh dan memang begitu. Menurut aturan, babak pertama besok akan berupa eliminasi terus-menerus. Semua kandidat akan berhadapan berpasangan. Hanya pemenang yang lolos. Jika juri bermain curang, lawanmu bisa jadi yang terkuat di seluruh kompetisi.
Jadi aku gagal? Aku sudah menyelidiki untukmu. Dalam ujian ini, 3 kandidat terkuat adalah: pertama, Sugeng dari Gunung Hua. Dia pakai pedang panjang dan sangat kuat. Kedua, Zulkarnain dari Sekte Emei. Dia punya keahlian pedang yang hebat. Ketiga, Wahyu dari Sekte Wudang. Juga menggunakan pedang dengan sangat terampil. Kalau kau mau mengalahkan mereka, kau harus tahu kelemahan mereka. Kenapa kau jadi begitu menyebalkan? Begitu banyak bertele-tele dan tidak langsung ke inti. Apa kelemahan mereka? Percaya padaku? Itu lagi. Dulu kau lebih langsung, kan? Sekarang kau seperti perempuan. Tentu saja aku percaya padamu. Kalau aku tidak jadi juara, itu juga tidak menguntungkanmu. Kalau tidak percaya padamu, pada siapa aku percaya? Syukurlah kau mengerti. Dekatkan telingamu. Atas perintah Kaisar, ujian dimulai. Daftar kandidat akan dibacakan. Sun Shichang, Chang Sheng, Wahyu dari Sekte Wudang, Zulkarnain dari Sekte Emei, Yanto dari Selatan, Kusuma dari Ibu Kota, Tuan, hari ini semua kandidat sudah hadir. Wahai para pemuda, kalian semua adalah bakat terpilih untuk ujian militer ini. Hari ini di babak pertama, para kandidat akan berhadapan dalam pertarungan terus-menerus. Hanya pemenang yang bertahan. Yang kalah meninggalkan area. Para kandidat, pilih lawan kalian. Ada yang berani mau menghadapiku? Namaku Sugeng. Aku terima tantangan. Aku pernah dengar tentangmu. Wah, sungguh keberuntunganku. Lawan pertamaku benar-benar seorang master. Sugeng dari Gunung Hua melawan Yanto dari Selatan. Ambil senjata kalian. Sugeng dijuluki tak terkalahkan dari Gunung Hua. Dia kuat secara alami. Dia memakai pedang panjang. Seperti dewa perang dari mitos. Meskipun kekuatannya memberinya keuntungan, dia juga punya kelemahan. Yang sangat kuat biasanya tidak sabar. Mereka mau menang cepat. Kalau kau bertarung dengan hati-hati, tidak memberi celah, dan memperpanjang pertarungan supaya dia kehilangan fokus, kau akan punya kesempatan menang.
Orang bodoh ini bodoh dalam segala hal. Tapi kalau soal seni bela diri, dia sangat pintar. Yanto dari selatan menang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lihat, sudah kubilang. Bagus sekali. Dia, kemenangan ini juga aku berutang padamu. Wah, lihat. Yanto, Kau harus menang juara bela diri. Itu penting untuk keamanan negara. Aku mohon padamu. Pertarungan berikutnya. Yanto dari selatan melawan Kusuma dari ibu kota. Tuan Kusuma, kita bertemu lagi. hari ini kita putuskan siapa yang terbaik. Kalau kujatuhkan dari panggung ini, mungkin kau tidak punya muka untuk menemuiku lagi. Kalau begitu, aku harus menghargai kesempatan belajar darimu. Silakan. Silakan. Baik.
Apa yang terjadi padamu? Aku terkena anak panah beracun. Seseorang mau membunuhmu. Di mana kau terluka? Biar kulihat. Berhenti. Sebenarnya, aku seorang wanita. Bawa aku dari sini. Cepat. Ayo pergi. Yanto dari selatan menang. Jangan berdiri di sana mengintai. Karena kau tahu dia wanita. Kau harus hormat. Ayah, aku cuma mau lihat apakah dia bangun. Dia belum bangun. Racun ini sangat kuat. Ayah, dia tidak akan mati kan? Tenang. Kau tahu, ayahmu dulu ahli terkenal dalam mengobati racun. Meskipun serius, dia tidak akan mati. Siapa yang bisa sekejam itu? Siapa lagi coba? Anak buah Lukman, kan? Nah, syukurlah Nona dia melindungimu dari jarum-jarum itu. Kalau kau yang terkena, untuk pulih saja kau butuh berhari-hari. Maka juara akan jatuh ke orang lain. Ayo. Ini adalah kediaman Lukman. Banyak orang. Hati-hati jangan mengintip. Ada seseorang di sana. Tuan Sida-Sida, hati-hati. Kita sembunyi. Aku sudah mengundang Tuan Zulkifli. Para ninja punya metode interogasi mereka sendiri. Malam ini mereka akan membuatnya bicara. Aku yang menganggapnya dapat dipercaya. Ternyata dia tidak tahan ujian. Dia pikir dengan punya rahasiaku, dia bisa selamatkan kulitnya. Samsul ini, dia buta karena ambisi. Apa aku dengar benar? Dia bilang Samsul, kan? Kita ikuti mereka. Tunggu sebentar. Silakan masuk. Ayo. Ternyata ada ruang rahasia di sini. Kita lanjut? Ya, meskipun ada binatang buas, kita harus lanjut. Mungkin ada harta karun Lukman. Cukup. Jenderal Samsul. Tuan Sida-Sida Lukman menyuruhku bertanya padamu. Surat itu, di mana kau sembunyikan? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa. Kalau kukatakan, nyawa istri dan anakku tidak akan aman. Kalau begitu, maafkan kekasaranku. Jenderal Samsul, kita kenalan lama. Bagaimana aku ini? Kau pasti tahu betul, kan? Ini tidak asing bagimu, kan?
Ini dilapisi tembaga di kedua ujungnya. Dengan pukulan pertama, melumpuhkan kakinya. Dengan kedua, dia menjadi lumpuh. Dengan ketiga, hanya akan tersisa satu hembusan napas kehidupan. Dan napas itu hanya cukup untuk mengucapkan satu kata terakhir. Tuan Zulkifli, jangan menakutiku. Setelah kita sampai di titik ini, kalau aku lebih lama bicara, di mana surat itu? Istri dan anakku akan semakin jauh. Dan Lukman tidak akan bisa menemukan mereka. Jenderal Samsul, untuk apa menderita seperti ini? Kalau kau mengatakannya, mungkin Tuan Sida-Sida Lukman akan mengampuni hidupmu. Tidak apa-apa. Kalau aku mengatakannya, istri dan anakku akan mati. Oh ya, bagiku, kau sudah mati. Tuan Sida-Sida Lukman, Samsul belum mati. Lukman tidak membunuhnya? Samsul tua, untuk apa bertele-tele? Bermain dua wajah di belakangku. Apa maumu? Mau berkhianat? Tuan Sida-Sida Lukman, aku padamu, selalu setia padamu. Setia? Kau masih berani bilang setia padaku? Kenapa kau sembunyikan surat pribadiku di belakang Wawan? Saat aku mengirim Zulkifli untuk membawamu ke ibu kota, kau tidak percaya. Kau kira aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Dan kau pakai surat itu untuk memerasku. Samsul. Berani sekali kau. Tuan Sida-Sida, kaulah yang pertama tidak setia. Kau kirim Zulkifli dan Wawan ke rumahku malam-malam untuk membunuhku. Kalau aku tidak memakai suratmu sebagai perisai, aku dan keluargaku pasti sudah mati. Licik sekali. Sebelum Wawan bertindak, kau kirim istri dan anakmu keluar kota. Sudah lama. Pasti mereka sudah jauh. Jadi di mana suratku? Apa kau tidak berpikir seharusnya kau beritahu aku? Kau ingin tahu di mana surat itu? Aku tidak akan memberitahumu. Tuan Sida-Sida. Aku Samsul. Selalu setia padamu. Aku adalah anjingmu bertahun-tahun. Tapi kau sama sekali tidak punya belas kasihan. Dan kau mau bunuh aku begitu saja. Kalau malam itu aku tidak memakai surat itu sebagai perisai, aku pasti mati di sana. Jangan salahkan aku. Kaulah yang gagal dan meninggalkan jejak.
Duke Hidayat sudah melaporkanmu di hadapan Kaisar. Kaisar sudah mengirim seseorang untuk menangkapmu. Meskipun aku tidak menangkapmu, apa kau pikir kau bisa lolos? Aku bodoh. Aku tolol. Harusnya aku tahu ini. Kita yang mengabdi akhirnya dibuang. Tapi ambisi telah membutakanku. Mengaburkan pandanganku. Dan makanya aku di sini. Jadi kau menyesal? Ya, aku menyesal. Aku menyesal sampai ke tulang. Tuan Sida-Sida, kau ingin tahu di mana surat itu? Aku tidak akan memberitahumu. Kau boleh bunuh aku hari ini. Tapi orang tua, hari ini juga aku bilang sesuatu padamu. Surat itu sekarang di tangan orang kepercayaan. Dalam 1 bulan, kalau aku tidak bertemu istri dan anakku, surat itu akan sampai ke tangan Kaisar. Dan saat itu semua orang akan tahu kau mengkhianati negara. Kau sedang mencari kematian. Baik. Aku sendiri yang akan memberikannya padamu. Tuan Sida-Sida! Racun, hati-hati. Ayo pergi. Kejar mereka! Lewat sini. Bertahan. Kejar mereka! Ikuti mereka! Berhenti! Berhenti! Dia tidak akan mati, kan? Kita keluar dari sini dulu. Kejar mereka! Dia berdarah parah. Jangan bicara. Kakak, aku tidak akan selamat. Manfaatkan selagi aku masih bernapas. Dengarkan aku. Samsul, hemat tenaga, jangan bicara. Kita cari dokter untuk menyembuhkanmu. Tolong, biarkan aku. Biarkan aku sekarang. Aku tidak tahan lagi. Dengarkan aku. Malam itu, Apakah kau selesai membaca surat itu? Menurut aturan, surat-surat Tuan Sida-Sida Lukman harus segera dibakar. ya. Kalian! Ini sedikit detail dari saya, terimalah. Tuan Wawan, silakan. Pergi sekarang, cepat pergi. Bawa anak itu! Tuan Wawan, sebaiknya kau biarkan istri dan anakku pergi hari ini. Aku akan beritahu yang sebenarnya. Surat Tuan Sida-Sida Lukman tidak pernah kubakar. Aku sembunyikan secara diam-diam. Jika kau biarkan istri dan anakku pergi, semuanya bahagia. Jika tidak, surat itu akan segera sampai ke Kaisar. Samsul, kau main curang denganku ya?
Ingat, surat itu disembunyikan di stempel Jenderal Jeffrey. Dengan surat ini, kita bisa melaporkan Lukman di hadapan Kaisar bahwa dia diam-diam berkolaborasi dengan bajak laut. Ingat baik-baik. Ingat, jatuhkan Lukman. Dan balas dendam untukku. Surat itu? Stempel Jenderal Jeffrey? Ayo. Maksudmu Samsul menyembunyikan surat itu di dalam stempel Jenderal Jeffrey? Ya, Itu masalah. Menurut tradisi istana, ketika seorang jenderal mati atau meninggalkan jabatannya, stempel diserahkan ke Kementerian Perang untuk diberikan ke jenderal berikutnya. Makanya kami datang memberitahumu, agar kau dan Duk pergi menemui Kaisar. Agar Kaisar membuka stempel itu. Dengan begitu semuanya akan jelas. Kalian tidak tahu, Kaisar sudah marah karena pernikahanku. Dia menolak menemui aku dan ayahku. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Tanpa stempel, kita tidak bisa mengeluarkan suratnya. Tepat pada saat ini, Lukman memakai kelicikannya untuk membuat Kaisar curiga pada kita. Ini masalah yang sulit dipecahkan. Apakah jenazah Samsul itu sudah ditemukan? Ya, di gang sepi. Dan 2 orang yang masuk kediaman itu? Tidak ada jejak. Syukurlah Zulkifli membunuh Samsul itu. Kalau tidak, pasti jadi masalah tak berkesudahan. Terima kasih atas pujiannya. Hanya dengan bukti di stempel Jenderal Jeffrey, kita bisa menjatuhkan Lukman. Sekarang tinggal memenangkan juara bela diri. Itu satu-satunya jalan. Semua menaruh harapan pada Yanto. Chang ini, awalnya dia tidak menonjol. Tapi di babak ini dia mengalahkan Wahyu. Dia lolos ke babak final. Tampaknya dia akan jadi lawan berat bagi Yanto. Apa kau tidak berpikir teknik pedangnya aneh? Setiap pukulan tidak terduga. Sulit dipertahankan. Diam sebentar. Lihat si bodoh akan bertarung dengan Zulkarnain. Setelah 3 babak, hanya sedikit kandidat tersisa. Jika Yanto mengalahkan Zulkarnain, dia akan lolos ke final. Tapi hanya ada 2 tempat untuk final. Chang itu sudah punya 1. Bodoh, kau harus menang yang ini. Terima kasih telah mengampuniku. Aku kalah. Terima kasih atas pelajarannya. Diam semuanya! Aku umumkan secara resmi. Chang dan Yanto
telah lolos ke babak final. Mereka akan berhadapan dalam 3 ujian, memanah, tangan kosong, dan pertarungan bersenjata. Pemenangnya akan menjadi juara bela diri tahun ini. Sekarang pasti ada pertunjukan yang bagus. Seni bela diri selatan sangat terkenal. Tuan-tuan, uang yang kalian punya adalah hasil kerja keras kalian. Pada siapa kalian akan bertaruh? Pikirkan baik-baik. Memilih Yanto itu aman. Dia benar. Bertaruh sekarang, Yanto ini sangat terkenal di seluruh dunia. Hari ini dimulai pertarungan resmi antara Yanto dan Chang. Biarkan pertarungan dimulai. Serahkan busur dan anak panah. Mundur. Babak pertama, memanah. Yanto menang. Tuan Chang, hari ini kau kalah. Itu kelalaianku. Maafkan aku, Tuan Sida-Sida. Tuan Sida-Sida jangan khawatir. Besok Chang pasti akan merebut kemenangan kembali.
Gaya pria ini sepertinya bukan dari sekte negara kita. Benar. Sangat aneh. Bodoh. Chang menang! Apakah kau baik-baik saja? Ya. Aneh, pandanganku buram sebentar. Kau ditendang, pasti pandanganmu buram. Kakak Yanto, apa kau baik-baik saja? Iya. Gaya Chang ini sungguh aneh. Suatu hari saat kulihat dia bertarung, pedangnya sangat cepat. Yang menakutkan dari pedang Chang adalah arah pukulannya yang tak terduga. Dia menyerang dari bawah, padahal seharusnya dari atas. Kalau seharusnya keluar dari bahu, dia mengeluarkannya dari ketiak. Bertarung dengannya sangat sulit dipertahankan. Tuan Hendra, aku minta kau membawa kakak Made. Di mana dia? Makanya aku datang. Dia minta aku membawa kalian ke suatu tempat. Ayo cari dia. Baik, ayo. Ayo. Kakak Made, kenapa kau membawa kami ke sini? Aku menyelidiki latar belakang Chang. Akhir-akhir ini dia menginap di penginapan ini. Lalu kenapa? Apa kau mau bunuh dia? Aku tidak pernah peduli tentang etika bela diri. Tapi membunuh lawan dari belakang menjelang final. Itu terlalu keji, kan? Perwira Made mengambil risiko malam ini untuk memaksa Chang menunjukkan tekniknya, agar Yanto bisa mengamati gerakannya dengan baik dari samping. Hanya dengan begitu mengetahui musuh, dia bisa menang. Kakak Made, itu terlalu berisiko kan? Teknik Chang sangat kejam. Kalau tidak hati-hati, kau bisa mati. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Kalian pilih tempat yang tinggi, supaya bisa melihat dengan baik. Kakak Made. Kakak Yanto. Dia bersikeras pergi. Jangan hentikan dia. Tuan, selamat makan. Maaf, Chang di kamar mana? Terima kasih. Bodoh, pedangnya seperti kilat.
Apa kau melihatnya dengan baik? Tidak. Chang, kau telah mengalahkan banyak guru. Hari ini aku datang untuk belajar darimu. Ayo. Lukanya sangat dalam. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Jangan khawatir. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah pangeran turun tangan tepat waktu. Kalau tidak, kau akan dalam bahaya. Aku tidak berguna. Kau ingin menciptakan kesempatan agar aku bisa melihat teknik Chang. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan baik. Ku dengar kalian memiliki teknik pedang yang hebat, diciptakan oleh pendirinya. Jika kau bisa memahaminya, pedang lahiriah menjadi batiniah. Pikiranmu dan pedang menjadi satu. Memang benar pendiri menciptakan teknik itu. Tapi aturan biara adalah semua teknik disimpan oleh kepala biara. Jika mereka pikir pelatihanmu belum cukup, mereka tidak akan mengajarkannya padamu. Jadi Guru Syamsul tidak mengajarkan teknik itu padamu? Meskipun guru bilang aku punya bakat, aku masih sangat muda. Jika dia mengajarkannya sekarang, bisa jadi bumerang. Tapi situasinya kritis. Jika kita jelaskan pada Guru Syamsul betapa pentingnya masalah ini, pasti dia akan mengajarkan semua yang dia tahu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke vihara mencarinya? Rahasia teknik pendiri. Aku belum bisa mengajarkannya pada Yanto. Guru, kenapa? Kalau diajarkan, besok dia pasti menang. Jika dia jadi juara, dia bisa mendapatkan stempel Jenderal Jeffrey. Cukup. Aku mengerti pentingnya misi kalian. Tapi Buddhisme berbicara tentang takdir. Meskipun Yanto memiliki hati yang murni, dia kurang pengalaman. Teknik harus dipahami sendiri, bukan diterima dari orang lain. Kalau tidak, itu akan membawa masalah. Guru, aku tidak mengerti semua yang kau katakan. Yanto, Guru, ingat ini. Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut. ya guru, akan kuingat. Baik, sudah larut. Pergilah sekarang. Aku masih harus melakukan doa malam. Ya. Kami pamit. Ayo pergi. Hari ketiga, pertarungan bersenjata. Kami tidak bertanggung jawab atas cedera. Hari ini Yanto tampak sangat percaya diri. Mungkinkah dia sudah memahami inti teknik? Sejak kami kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi di matanya aku bisa melihat keyakinan mutlak pada kemenangan. Pangeran, Nona dia tidak mau datang. Kalau tidak mau, ya jangan datang. Bertemu ayah kandungnya untuk pertama kali, hatinya pasti kacau. Lebih baik dia tidak datang. Biarkan pertarungan dimulai.
Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut. Jika tidak punya ikatan, kau tidak akan takut. Terima kasih. Tiga ujian telah selesai. Juara bela diri yang baru adalah Yanto dari selatan. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Karena kau juara baru, aku angkat kau menjadi Jenderal Jeffrey. Aku menerima dekret tersebut. Meskipun semasa hidup dia banyak berbuat jahat, Samsul ini sebelum mati punya sedikit kesadaran. Surat ini dari Lukman tanpa keraguan. Dengan surat ini, para sida-sida akan celaka. Ayah, kita harus putuskan sekarang. Bagaimana menyampaikan bukti ini kepada Kaisar? Tuan! Jenderal Surya dan putrinya sudah kembali ke ibu kota. Aku dapat ide. Duke, aku tidak menyangka dalam beberapa hari kami pergi, kau sudah mendapatkan bukti pengkhianatan para sida-sida. Karena kebohongan pengkhianat Lukman itu, aku dan anakku, Kaisar menghindari kami. Tapi ini terlalu penting. Kita harus menemui Kaisar. Maka Nona Surya, kau harus pergi. Jangan khawatir. Aku tahu ini sangat penting. Aku akan lakukan yang terbaik untuk bicara dengan Kaisar. Agar Kaisar tahu bahwa Duke dan Pangeran setia. Kalau begitu, terima kasih.
Atas nama ayahku, kaisar dan negara, aku berterima kasih padamu. Ada apa dengan burung kecilku? Yang mulia, sepertinya dia makan sesuatu yang buruk. Hari ini dia lesu. Burung ini bernyanyi sangat merdu. Kalau dia mati, aku akan kehilangan salah satu dari sedikit kesenanganku. Yang mulia, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Heni Rini, pergi ambil daun mint. Cepat. Ya? Yang mulia, tidak ada apa-apa dengannya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku memberinya beberapa biji popi. Dia mabuk, makanya lesu. Berani! Yang mulia, ada sesuatu yang penting ingin kusampaikan. Keluar semuanya. Berdirilah dan katakan ada apa. Yang mulia, aku datang dari pihak ayahku dan Duke Hidayat. Aku membawa surat untuk kau baca. Surat ini? Surat ini ditulis oleh Sida-Sida Lukman sendiri. Ada stempel pribadinya. Isinya membuktikan bahwa dia memerintahkan Samsul untuk bersekongkol dengan orang asing dan berkhianat. Lukman menggunakan pernikahan untuk memicu perselisihan antara kau dan Duke Hidayat. Tolong percayalah pada Duk. Kemarahan sesaatku hampir membuatku jatuh ke dalam perangkap Lukman. Yuni, sampaikan titahku. Panggil Duke Hidayat ke istana. Ya. Heni, maksudmu, Kaisar memiliki surat yang kuberikan pada Samsul? Benar. Tuan Sida-Sida, kau harus bersiap. Jenderal Surya. Ya. Bawa dekrit rahasia itu. Dalam 3 hari kau akan berangkat ke utara bersama Made. Dan bawa kembali Jenderal Utara serta seluruh pasukan. Biarkan mereka berkemah di luar ibu kota. Saat perintah kekaisaranku tiba, masuklah ke kota dan jalankan rencana. Aku menerima dekrit. Paman. Siap. Simpan dekrit anti pemberontak ini. Dalam 3 hari di pernikahan. Saat pengkhianat Lukman dan antek-anteknya berkumpul semua, aku akan memecahkan cangkirku dan pasukan akan menjebak mereka di ruang utama, di hadapan semua menteri. Kau akan mengumumkan kejahatan para Sida-Sida. Aku menerima dekrit. Jenderal Surya, perjalanannya panjang dan berbahaya. Jaga diri baik-baik. Kakak Made, kita seperti saudara sejati. Jadi jaga dirimu baik-baik, cepat kembali. Aku dan Ayah Yanto bersahabat sejak lama. Dan Made akulah yang membesarkannya. Dia seperti anakku sendiri. Sekarang kalian berdua sangat kompak. Aku senang untuk kalian. Hari ini cuacanya cerah sekali. Kenapa kalian tidak bersumpah di sini juga menjadi saudara? Bagaimana menurut kalian? Baik, Kakak Made, mari kita bersumpah menjadi saudara. Tunggu, Jenderal. Aku juga punya persahabatan yang dalam dengan mereka. Kita sudah berbagi hidup dan mati. Kalau kalian akan bersumpah, hitung aku di dalamnya. Tapi kau keturunan bangsawan. Persaudaraan adalah masalah hati. Tidak peduli pangkat atau kekayaan. Bagus sekali. Aku usulkan kalian bertiga bersumpah di sini menjadi saudara. Baik. Bagus. Hari ini kita bersumpah menjadi saudara. Semoga langit memberkati kita. Langit, jadilah saksi. Aku Joko, bersama Yanto dan Made. Bersumpah menjadi saudara-saudara. Kita akan berbagi suka dan duka. Meskipun kita tidak lahir di hari yang sama, kita akan mati di hari yang sama. Hati kami setia.